Hai hai hai. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita siapkan hati kita. Yang pertama, kita duduk yang sopan dan sikap yang baik. Yang kedua, tidak sambil makan ya adik-adik. Yang ketiga, ditemani mama papa. Yang keempat, difoto ya saat mengikuti ibadah, kirim ke nomor WA Super Kid di 0812 860 13639. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to Super Kids at Home. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Halo Cinona. Halo Ciahana. Adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi Ci, sebelum mulai kita harus berdoa dulu. Mari kita ambil sikap terbaik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih boleh beribadah. Beri kami sukacita agar kami bisa memuliakan dan memuji nama-Mu dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Ci, biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita yel-yel dulu? Oke, Ci. We are Super Kids. Sepertinya suara adik-adik di rumah belum terdengar nih, Ci. Sekali lagi ya. We are Super Kids. Kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah tahu lagunya belum? Kalau belum, kita belajar bersama-sama yuk. Let's go. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your
down, down, deep down in my heart. Yeay, puji nama Tuhan ya Ci. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, ambil sikap yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, kami sudah bernyanyi, memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Wah, adik-adik, minggu ini Ciselju yang akan bawakan cerita tentang firman Tuhan. Ciselju berharap adik-adik dalam keadaan sehat selalu, dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan ya. Hari ini pasti pada penasaran ya. Jadi apa ya yang mau dibawain sama Ciselju? Oke, kalau gitu kita siapkan hati kita dulu ya, duduk yang manis ya, nggak boleh ada yang tidur-tiduran sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol ya, pakai baju yang rapi karena kita kan mau dengar firman Tuhan. Walaupun kita di rumah mendengar secara online, tapi mata Tuhan melihat ya. Kalau gitu sebelum kita berdoa, yuk kita nyanyikan satu lagu pujian Mata Tuhan Melihat. Oke? Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Iya. Jadi apapun yang adik-adik lakukan di rumah ya, sikap yang baik, yang manis, mata Tuhan melihat ya. Oke, kalau gitu kita mulai dengan berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami sudah duduk manis ditemani papa mama. Walaupun secara online kami tetap semangat dan antusias mendengar firman Tuhan.
Pimpin Ciselju agar apa yang Ciselju berikan pada hari ini dapat tertanam dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Yeay. Nah, Ciselju akan kasih tahu tema dari firman Tuhan hari ini adalah cerita tentang Yosua. Wah, adik-adik tahu nggak Yosua siapa? Kira-kira siapa ya? Pasti adik-adik taunya nama-nama yang terkenal aja nih. Wah, jangan salah, Yosua juga salah satu tokoh Alkitab. Bagi yang belum tahu Yosua itu siapa, Ciselju akan cerita hari ini siapa itu Yosua dan apa sih yang akan dilakukan Yosua. Iya, kita simak ya dengan baik. Jadi Yosua ini Ciselju ambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Adik-adik bisa lihat di rumah yang punya Alkitab dibuka ya. Adik-adik kan pasti punya nih Alkitab di rumah ya. Ayo, siapa yang jarang dibuka Alkitab? Jangan-jangan cuman hari Minggu aja nih dibukanya. Ya, atau adik-adik udah biasa nih lewat handphone, boleh dibaca di handphone, tapi alangkah baiknya adik-adik baca langsung dari Alkitab ya, karena kan bisa nyaman bukanya, mata juga nggak gampang sakit ya. Oke, anak-anak bisa buka sambil dibuka ya, Yosua 1 pasal 1 sampai 18. Nah, Ciselju akan ceritakan nih ya supaya anak-anak bisa tahu nih apa sih maksud dari cerita di Alkitab ini. Oke, jadi tapi sebelumnya nih Ciselju mau tanya, siapa yang diantara adik-adik pernah nih punya pengalaman ya ditunjuk untuk memimpin doa, terus punya pengalaman lagi ditunjuk untuk pujian ke depan sendiri? Siapa tuh? Pasti pernah ya. Nah, apa yang anak-anak rasakan saat tiba-tiba misalnya nih Selju, wah misalnya ya, Selju ayo pimpin doa. Si Selju langsung aduh gimana ya, bisa nggak ya, nanti aku bisa nggak ya. Terus pasti ada rasa takut ya, pasti ada rasa nggak pede, pasti ada rasa aduh bersungut-sungut, kenapa sih nunjuk aku ya kan. Pasti ada yang marah-marah, kenapa harus aku sih yang tunjuk, kan masih ada yang lain. Ya, siapa adik-adik punya pengalaman kayak gitu ya? Pasti pernah ya adik-adik ya. Iya, tapi bagi anak-anak yang sudah terbiasa berdoa, sudah terbiasa memuji Tuhan, pasti nggak marah-marah, apalagi malu saat ditunjuk. Misalnya, Selju, ayo pimpin doa. Oke, gitu kan, nggak bersungut-sungut, hatinya sukacita, ya kan. Nah, beda sama yang tadi. Kalau yang nggak pernah biasa berdoa atau nggak biasa memuji Tuhan, ya, atau nggak biasa di rumahnya mungkin pimpin doa gantian nih, ya. Kadang papa pimpin doa, gantian mama, lalu gantian anak adik-adik, ya. Nah, jadi ini juga yang dirasakan oleh Yosua. Nah, Yosua adalah tokoh Alkitab yang luar biasa. Jadi Yosua ini adalah abdi Musa. Nah, adik-adik kan sudah dengar ya cerita sebelumnya ya, cerita tentang Abraham, cerita tentang Musa, ya kan. Nah, Yosua ini adalah abdi Musa. Abdi itu apa sih, Ciselju? Abdi, ya baru denger. Abdi itu orang yang mengabdi. Nah, mengabdi itu maksudnya kalau bahasa kerennya nih, ya bahasa kerennya anak zaman now, asisten. Nah, ya yang mengikut Musa, ya yang mengikuti arahan Musa. Musa bilang apa? Yosua, oke, siap. Nah, jadi dia adalah abdi Musa, ya. Jadi Yosua juga merasakan perasaan yang sama ketika ditunjuk oleh Musa untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, anak-anak pernah dengar kan sebelumnya Musa dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang, Musa, kamu harus
menunjuk abdimu Yosua untuk menggantikanmu ya. Nah, pada saat itu Yosua juga kaget. Apa? Shock ya. Apa? Bapak Musa, apa saya nggak salah dengar nih? Saya menggantikan Bapak Musa. Bapak Musa kan orang yang hebat, yang sudah berpengalaman membawa bangsa Israel. Wah, adik-adik, bangsa Israel itu nggak sedikit loh. Nggak cuma 10 orang atau 20 orang. Ini beribu-ribu. Wah, jadi bangsa Israel itu banyak sekali. Yosua sempat ragu, Yosua sempat takut. Bisa nggak ya? Aku kan masih muda, aku nggak punya pengalaman yang banyak. Aku aja ngomong nggak sehebat Bapak Musa, katanya seperti itu. Nah, tapi Bapak Musa menguatkan Yosua, memberi kekuatan. Kamu pasti bisa. Kalau kamu berserah sama Tuhan, percaya akan janjinya, kamu pasti bisa. Dan Tuhan juga mengetahui apa yang ada di dalam hati Yosua. Tuhan mengetahui bahwa Yosua merasa takut, merasa ragu, merasa nggak percaya diri. Nah, mengapa nih Yosua merasa takut, bimbang, ragu, nggak percaya diri? Karena Yosua menyadari bahwa selama ini Yosua hanya menjadi pengikut Bapak Musa, ya, mengikuti arahannya saja, nggak pernah jadi pemimpin. Dia juga ngerasa nggak pandai bicara gitu. Nah, karena Yosua tahu begitu berat dan besarnya tanggung jawab menjadi pemimpin bangsa Israel. Anak-anak mau tahu nggak apa sih tugas-tugasnya menjadi pemimpin bangsa Israel? Ya, yang pertama tugasnya adalah Yosua harus membantu bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, nanti akan ada sesinya cerita ya menyeberangi sungai Yordan. Karena sungai Yordan itu begitu luas, panjang dan lebar. Nah, dia harus membawa bangsa Israel yang begitu banyak untuk menyeberangi, ya. Karena jalan untuk menuju ke tanah perjanjian itu melewati sungai Yordan dan itu tantangannya begitu besar. Itu yang pertama loh, baru pertama. Yang kedua, Yosua juga harus menguatkan, meneguhkan bangsa Israel selama perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Karena pasti akan ada aja salah satu dari bangsa Israel yang mengeluh, bisanya bersungut-sungut, gak sabaran, kapan sampainya. Terus pasti udah capek ya kan, bete gitu kan. Nah, itu tugas Yosua menguatkan mereka semua. Ya, yang ketiga tugasnya adalah menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang layak menerima tanah perjanjian. Nah, melewati setiap rintangan, Yosua harus selalu memberikan arahan, menguatkan mereka semua ya agar nanti menjadi bangsa yang kuat, yang benar-benar layak menerima janji Tuhan ya. Kemudian yang keempat, tugas Yosua itu nanti adalah harus berperan menjadi panglima perang. Wah, yang berperang melawan bangsa-bangsa. Karena kan setiap wilayah itu harus diduduki oleh bangsa Israel, harus menjadi wilayah bangsa Israel. Dan jadi kan kita harus Yosua kan harus berperang, ya, menjadi pemimpin. Dia harus pintar mengatur strategi gimana caranya supaya menang, merebut bangsa-bangsa, ya. Oke. Nah, itulah yang menjadi tugas-tugas Yosua. Begitu banyak ya. Banyak banget tugasnya, berat-berat semuanya. Belum tentu yang lain bisa. Dan Musa mempercayakan itu semua kepada Yosua. Karena Musa juga yakin Yosua bisa. Karena Musa melihat Yosua itu orang yang taat, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu menjalankan firman Tuhan. Nah, kira-kira nih, menurut adik-adik, Yosua sempat mengeluh nggak saat diberikan tugas seperti itu? Ya,
Yosua juga manusia biasa. Yosua juga pernah merasakan takut, ya, merasa ragu. Aduh Tuhan, ini bisa nggak sih aku memimpin bangsa ini, bangsa yang begitu besar? Aku sanggup nggak ya Tuhan? Nah ya, tapi disitulah Tuhan mengetahui isi hati Yosua. Tuhan tahu apa yang sedang dirasakan si Yosua, ya. Dan Tuhan berkata, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Seketika Yosua langsung, benar Tuhan, ampuni aku Tuhan kalau aku ragu. Padahal aku punya Tuhan yang luar biasa yang mampu menyertai aku dari awal hingga nanti saatnya sampai ke tanah perjanjian. Ya adik-adik, seketika itu juga bangkitlah semangat Yosua. Yes, aku pasti bisa karena Tuhan selalu menyertai aku, ya. Nah, bahkan Yosua juga menyemangati loh dan memotivasi orang Ruben, orang Gad, suku Manasye, ya. Sehingga mereka tuh ikut semangat dan menyusun strategi merebut bangsa-bangsa. Nah, adik-adik, tapi di dalam perjalanan Yosua itu tidak semulus yang dibayangkan, ya. Nggak semulus, wah ya udah ada semangat, ayo langsung mulus lancar jalannya ya seperti lewat jalan tol. Nggak semulus itu adik-adik, ya. Selama Yosua memimpin bangsa Israel, ada saja loh, ya, bangsa-bangsa yang tetap ngeyel, ya. Yosua, udah deh, saya udah deh nyerah deh sampai sini aja. Saya nggak mau ikut-ikut, saya capek, ya. Mau sampai kapan sih begini? Perang terus, jalannya jauh, ya. Banyak yang marah-marah, terus bersungut-sungut. Ya, udah deh nggak mau nyerah, udah biarin. Kamu aja deh yang pergi. Banyak yang kayak gitu. Tapi adik-adik, apakah Yosua ikut menyerah? Ikut lemes? Ikut ya udah yuk kita sampai sini aja. Udah kita nggak usah lah ya ke tanah perjanjian. Ada nggak kayak gitu adik-adik? Nggak ada. Tapi Yosua terus mengingatkan bangsa Israel bahwa tak perlu khawatir karena Tuhan pasti menyertai kita, ya. Akhirnya bangsa Israel pun mau mengikuti arahan Yosua dan percaya bahwa ini pasti akan selesai dan semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Yang penting kita tetap berdoa, berserah kepada Tuhan. Ya adik-adik. Nah, dari cerita Yosua ini, apa adik-adik bisa tahu apa yang dapat dipelajari? Atau apa sih yang dapat kita petik dalam cerita Yosua ini? Yes, benar. Kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, yang dipercaya Tuhan, biji matanya Tuhan, ya. Kita ini anak-anak Allah, anak-anak raja, ya, bukan orang sembarangan. Nah, dari situ kita harus bangga bahwa Tuhan sudah ciptakan kita itu sesuai dengan talenta masing-masing. Tuhan udah berikan talenta yang luar biasa. Adik-adik yang pintar belajar matematika, ada juga yang pintar melukis, ada juga yang suaranya bagus, ada juga yang rajin di rumahnya bantu mama papa, ya. Ada juga yang kalau sekolah online nggak pernah bolos, nggak pernah ngantuk-ngantuk, bosen-bosen, ya. Itu Tuhan senang. Tuhan sudah kasih kepercayaan buat anak-anak bisa sekolah, ya, bisa suaranya bagus, berarti bisa memuji Tuhan, ya. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang terpilih tidak perlu ragu lagi seperti Yosua. Meskipun dia merasa masih muda, pengalamannya belum ada, merasa kayak gak sanggup,
tapi dia tetap percaya akan janji Tuhan. Dan benar saja, Tuhan menyertai Yosua, memberi kekuatan, ya. Nah, itu juga yang dirasakan oleh kakak-kakak, Koko, Cici, ya, Ciselju, ya. Selama pandemi ini diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk membawakan firman Tuhan lewat media online, ya. Anak-anak, adik-adik, ya, Ciselju selalu kebiasaannya anak-anak ya, karena Ciselju kan ngajar di sekolah ya. Tapi nggak apa-apa, anak-anak, adik-adik sama ya. Itu tadi adik-adik, dulu kita beribadah di gereja, kita bisa pujian penyembahan, maju ke depan ya. Kita bisa salam-salaman sama teman-teman, duduk bersama teman-teman. Tapi sekarang kita di rumah masing-masing ya. Kita harus melaksanakannya lewat online ya, jarak jauh melalui YouTube. Nah, apakah semua ini sulit? Ya, mungkin sulit awalnya ya. Kakak-kakak, cici-cici, Koko yang melayani adik-adik harus belajar apa yang dulu tidak pernah dipelajari atau tidak pernah dilakukan, sekarang harus dilakukan ya. Contohnya seperti Cici, Koko, sekolah minggu ya, yang nggak biasa di depan kamera, sekarang mau nggak mau harus belajar, harus berani mengajar di depan adik-adik walaupun via online ya. Nggak gampang loh adik-adik berbicara di depan kamera. Pasti dalam hatinya, aduh ini bisa nggak ya ngomong di depan kamera nggak ada yang liatin. Biasa kan kalau di sekolah minggu kan banyak anak-anak ya, lebih enak ya interaksinya, ini lewat kamera. Tapi kakak, Cici, dan Koko Super Kid tetap berusaha bahwa pasti Tuhan menyertai dan membimbing kakak semuanya ya. Lalu yang kedua, mengedit. Wah, mengedit video ini apa namanya, sekolah minggu nih, Super Kid ya. Supaya bagaimana caranya mengedit yang lebih rapi, lebih bagus, gimana caranya supaya adik-adik nontonnya juga senang, semangat ya, gak bosen. Itu butuh konsentrasi ya. Dan pasti aplikasi-aplikasi yang dulunya kakak-kakak atau cici kokonya belum pernah pegang, bingung gimana nih. Tapi Tuhan bilang, dah pasti Tuhan kasih kekuatan, pasti Tuhan kasih semangat, pasti Tuhan perlancar ya, supaya hasilnya baik ya. Terus yang ketiga, juga Koko, kakak, dan cici-cici semuanya juga pusing gimana nih ya mengatur jadwalnya ya. Pasti gak semua bisa untuk menyamai jadwal untuk latihan ya. Nah, tapi Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih waktu terbaik untuk latihan ya. Lalu yang terakhir juga untuk kelas besar ya, bagaimana nih caranya mengoperasikan Zoom ya. Pasti kakak-kakak dan cici juga Koko yang mungkin awalnya nggak pernah mengajar lewat Zoom, mau nggak mau harus lewat Zoom. Nah, itu tantangan ya. Tapi Tuhan bilang, tenang, pasti semuanya dilancarkan ya. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan ketiga ya. Adik-adik sudah beribadah lewat online, tapi adik-adik sungguh antusias, luar biasa ya. Cici Selju suka lihat tuh foto-foto hasil anak-anak mendengar firman, suka dikirim ya di WhatsApp-nya Super Kid ya. Wah, luar biasa, hebat-hebat ya. Yuk ajak teman-temannya yang belum melihat firman Tuhan Super Kid lewat online, ajak teman-temannya. Kalau udah dikirim linknya, kirim lagi ke teman-teman yang lain, share semuanya ya, supaya mereka juga bisa dengar firman Tuhan. Nah, itu dia adik-adik semua untuk firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik dapat belajar dari cerita Yosua bahwa tak perlu ragu, tak perlu takut, karena Tuhan beserta kita ya. Adik-adik pasti pengen denger juga nih apa sih ayat hafal untuk minggu depan ya. Nah, ayat hafalannya tadi udah Ciselju bilang di pertengahan cerita ya, ada di
Yosua 1 ayat 9b. Yosua 1 ayat 9b bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yeay. Nah, minggu depan ya disebutkan ayat hafalannya, dikirim ke WhatsApp Super Kids ya. Jangan lupa kasih sikap yang manis, bajunya juga rapi, sebutkan dengan semangat, dihafalin tiap hari ya. Nanti biar dilihat siapa 5 tercepat yang mengirim video hayat hafalannya, tapi dengan lancar ya, yang baik ya, akan dapat hadiah dari Ciseju. Apa itu hadiahnya? Ditunggu aja minggu depan ya. Nah, semangat ya, 5 terbaik yang tercepat juga ayat hafalannya akan dapat hadiah. Oke, kita tutup dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang mengingatkan kami anak-anak Tuhan agar terus percaya akan janji Tuhan, akan penyertaan Tuhan, dan kami selalu bangga memiliki Tuhan yang hebat, yang gak pernah ninggalin kami, yang selalu menguatkan kami, membuat kami hari demi hari selalu semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak yang percaya diri, yang berani, yang gak akan takut-takut lagi, yang gak akan malu-malu lagi, yang selalu tetap semangat, menjadi kebanggaan Tuhan dan Papa Mama. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye anak-anak Super Kids, adik-adik Super Kids yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.